Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi pagi hari ini ya Kak Bilta. Iya. Pagi hari ini adik-adik semangat. Kak Bilta semangat hari ini? Semangat. Oh puji Tuhan, adik-adik di rumah juga pasti semangat. Oke, kita sama-sama hari ini akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa ya Kak Bilta. Yuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan buat setiap kami, sehingga kami masih terus bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di hati kami, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersepakat bersama-sama katakan amin. Nah, adik-adik di rumah, ini pastinya kalau masih pagi-pagi ini pasti semangat. Yes, Nah, pasti. kalau semangat semuanya yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau menunjukkan puja puja. Semuanya dengan Kak Bella sama Kak Iris ya. Bersama-sama ya Kak Bilta, yuk semua. Jagi-jagi, jagi-jagi gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus berserta
adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau, benar banget, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami dan kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik setiap firman yang disampaikan dan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ocha menyampaikan firman Tuhan, Kak Ocha mau curhat nih. Adik-adik mau dengerin gak? Mau ya? Ikut Kak Ocha yuk. Nah, adik-adik, Kak Ocha mau cerita nih. Jadi, Kak Ocha tuh punya 3 teman. Namanya Anita, Dewi, sama Desi. Mereka bertiga ini tuh sahabatan dari lama. Di sekolah, di kantin, mereka tuh selalu jalan bareng-bareng, tidak mau terpisahkan satu sama lainnya. Nah, suatu hari, Anita mengundang Dewi sama Desi untuk datang ke acara ulang tahunnya. Akhirnya, Dewi sama Desi mengiyakan untuk mereka datang ke acara ulang tahun Anita. Saat acara ulang tahun Anita, ternyata Desi tuh nggak bisa datang adik-adik. Yang datang itu cuma Dewi. Anita mencari Desi, tanya sama Dewi, Desi kemana? Kok nggak datang ke acara ulang tahunku? Dan Dewi pun menjawab, mungkin dia ada keperluan. Nah, setelah mendengar hal itu, Anita jadi ngambek adik-adik. Anita jadi marah. Anita jadi berpikir kalau Desi itu bukan sahabat yang baik buat Anita. Karena dia nggak mau datang ke acara ulang tahun Anita. Keesokan harinya, saat Desi mengucapkan selamat ulang tahun ke Anita, Anita tidak mau menjawab. Anita malah ngambek sama Desi. Anita malah marah sama Desi. Desi pun meminta maaf sama Anita. Tetapi Anita tetap tidak mau memaafkan Desi dan malah mengajak Dewi untuk tidak berteman lagi dengan Desi. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah belajar mengampuni. Sama-sama kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ayo dibuka ya Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Nanti Kak Ocha sediakan di sini ya. Tapi juga dibaca loh ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar kan curhatannya Kak Ocha, di mana 2 teman Kak Ocha tadi, Anita sama Desi, lagi bertengkar mereka. Karena Anita kesel sama Desi, karena Desi nggak datang ke acara ulang tahunnya Anita. Padahal kan Desi udah diundang gitu. Nah, tapi kan Desi udah minta maaf ya. Desi udah minta maaf ke Anita. Tapi apa yang dilakukan Anita adik-adik? Anita malah nggak mau maafkan Desi. Anita malah pergi sama Dewi, iya nggak? Anita malah nggak mau berteman lagi sama Desi. Nah, adik-adik, perbuatan Anita tadi tidak sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi. Kalau di Alkitab itu kan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan memaafkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Anita? Anita malah nggak mau tuh memaafkan sama mengampuni Desi. Jadi perbuatan Anita tadi itu tidak patut ditiru ya adik-adik. Diingat, tidak patut ditiru. Seharusnya apa yang kita lakukan? Bener banget, kita harus memaafkan. Jadi harusnya tuh Anita memaafkan Desi. Begitu juga kita juga harus memaafkan teman kita yang melakukan kesalahan.
Karena di dalam Alkitab tadi yang sudah kita baca tertulis, kalau kita mau mengampuni kesalahan teman kita, Tuhan Yesus juga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan teman kita, Tuhan Yesus juga nggak mau tuh mengampuni kesalahan kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan sikap dan perbuatan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Apa ya sikap dan perbuatan Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekitar? Contohnya itu tadi adik-adik, belajar mengampuni, saling mengampuni. Seperti yang kita tahu, kalau Tuhan Yesus itu saling mengampuni. Tuhan Yesus itu mengampuni orang-orang yang di sekitarnya yang melakukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anaknya Raja di atas segala raja, kita juga harus mengampuni kesalahan teman-teman kita. Contoh di Alkitab yang saling mengampuni itu apa ya? Adik-adik tahu nggak? Kak Ocha pikir-pikir dulu deh. Nah, Kak Ocha ketemu. Contoh cerita Alkitab yang saling mengampuni. Ada Yakub dan juga Esau. Adik-adik tahu kan cerita Yakub dan juga Esau, di mana Yakub mengambil hak kesulungan yang harusnya dimiliki oleh Esau. Nah, apa yang dilakukan Esau? Esau pasti marah ya adik-adik. Esau pasti marah, Esau pasti jengkel, kesel sama Yakub. Nah, akhirnya Yakub ketakutan tuh. Nah, akhirnya Yakub melarikan diri sejauh-jauhnya dari Esau, mengasingkan dirinya selama bertahun-tahun. Nah, setelah bertahun-tahun itu lewat, Yakub memberanikan dirinya untuk mendatangi Esau dan berniat untuk meminta maaf kepada Esau. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Esau? Apakah Esau marah? Apakah Esau membentak-bentak Yakub? Tidak adik-adik. Esau memaafkan semua kesalahan-kesalahan Yakub yang sudah dilakukan Yakub kepada Esau. Esau juga sudah berdamai dengan Yakub dan akhirnya mereka bersaudara lagi, mereka berteman baik lagi, mereka mempunyai hubungan yang baik lagi. Nah, contohnya lagi apa ya adik-adik? Oh iya, perumpamaan anak yang hilang. Adik-adik tahu kan cerita tentang anak yang hilang, di mana anak bungsu meminta haknya kepada ayahnya, yang membuat hati ayahnya tuh sedih adik-adik karena si bungsu ini meminta hak yang seharusnya belum dia dapetin. Tapi si bungsu ini memaksa kepada ayahnya, yang membuat hati ayahnya tuh sedih. Dan setelah mendapatkan hartanya, apa yang dilakukan anak bungsu itu adik-adik? Ya benar banget, anak bungsu itu pergi sejauh-jauhnya meninggalkan ayahnya di rumah adik-adik. Si bungsu ini berfoya-foya menghabiskan semua harta-hartanya. Nah, akhirnya setelah hartanya habis, anak bungsu ini pun kembali ke rumah ayahnya. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya adik-adik? Apakah ayahnya marah-marah? Apakah ayahnya meninggalkan anaknya itu? Tidak kan? Ayahnya malah memeluk dia, memaafkan dia, dan mengampuni kesalahannya. Nah, seperti itu adik-adik. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang bisa kita jadikan teladan untuk kita belajar mengampuni. Nah, rangkuman simpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa ya, harus belajar mengampuni, harus saling mengampuni, harus belajar memaafkan kesalahan teman-teman kita yang mungkin membuat hati kita sedih. Tidak lupa juga, kalau kita mau mengampuni dan memaafkan teman-teman kita juga harus memaafkannya dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita, nggak boleh setengah. Kalau setengah jadinya nggak berbentuk dong, cuma setengah gini. Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kan lebih bagus tuh kalau kita mengampuni dengan sepenuh hati kita. Karena kalau kita mengampuni setengah-setengah aja, pasti masih ada rasa marah, masih ada rasa kesel sama teman kita. Tetapi, kalau kita mengampuni dengan segenap hati kita, ini tuh, hati kita akan merasa senang, hati kita akan merasa bahagia dan
hubungan kita dengan teman kita pasti akan baik-baik lagi. Kita akan berteman lagi, kita akan bermain lagi bersama-sama. Nah, nanti kalau sekolah minggu sudah offline, nanti Kak Ocha tanyain ya, kira-kira udah belajar mengampuni apa belum ya? Sudah saling mengampuni dan memaafkan apa belum ya? Dan pastinya adik-adik yang di rumah harus sudah mengampuni dan belajar mengampuni ya. Sekian firman Tuhan yang bisa Kak Ocha sampaikan dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak. Kita sudah sama-sama beribadah. Tentu anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan doa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengar dan untuk keluarga kita masing-masing. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anak-anakmu sudah beribadah. Tuhan lihat dan tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Berkati juga kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Berkati juga papa mamanya dalam pekerjaan dan kekuatan kesehatan dan masa depan kehidupan. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami dan kami alaskan semua dalam nama Yesus. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu. Ayo anak-anak, kita angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan, persekutuan dengan Roh menyertai anak-anak sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.